Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1999-2001. Yang saya hormati Duta Besar Retno Marsudi, satu-satunya Ibu Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014-2024, para mantan wakil Menteri Luar Negeri. Di dalam list saya ada Duta Besar Dino Patijalal, Duta Besar HM Fakhir, Bapak Pahala Mansuri, masing-masing wakil Menteri Luar Negeri tahun 2014, 2019, dan 2023-2024. A warm welcome home to all of you. Saya berusaha menjaga supaya Kementerian Luar Negeri, rumah kita bersama ini tetap hangat, tetap kreatif, dan tetap bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Bapak Budi Jiwandono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Excellencies, Ambassadors, and Chief of Mission of our friends, pimpinan redaksi, dan rekan-rekan media, selamat kepada tadi yang memperoleh Adam Malik Award dan nominasi-nominasi yang lain. Semuanya menurut saya merupakan media-media yang baik, namun tentu saja hanya ada satu yang terbaik, dan keputusan Dewan Juri biasanya tidak bisa diganggu-gugat. Kalau boleh, semuanya tadi saya masukkan dalam yang terbaik. Terima kasih kehadirannya. Para sesepuh dan senior Kementerian Luar Negeri, para diplomat, dimanapun saudara-saudara berada, di seluruh medan pengabdian, di seluruh dunia. Para pemirsa, hadirin sekalian, baik yang mengikuti acara ini secara daring maupun secara luring. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia. Saya ingin memulai pernyataan pers tahun 2026 ini dengan menyampaikan kembali duka cita kami yang mendalam atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan beberapa tempat lainnya. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Luar Negeri, saya mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban yang terdampak. Kami yakin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung akan segera menunjukkan hasilnya dan menempatkan kembali saudara-saudara kita dalam situasi yang lebih baik. Kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanganan bencana, kami ingin menyampaikan penghargaan
dan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah saudara-saudara lakukan. Bencana ini menegaskan satu hal, bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya dalam situasi apapun dan dimanapun. Dan dalam konteks ini, diplomasi Indonesia menemukan relevansinya yang paling besar dan paling mendasar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan fondasi kebijakan luar negeri yang selalu kita pegang teguh, bahwa foreign policy begins at home. Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun 2026 kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Di saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realita yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola dunia. Sejarah terulang kembali, yang kemudian menyebabkan banyak negara yang masuk ke dalam survival mode-nya masing-masing. Terakhir kali dunia mengalami gejala-gejala ini, Liga Bangsa-Bangsa kolaps, yang kemudian berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan saat ini, dunia bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang lebih dalam, yang ditandai dengan interdependensi ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara. A multiplex world order, di mana beragam panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan beriringan, dan kerjasama yang kian transaksional. Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas, dan tanpa celah untuk salah membaca situasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia, semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri. Politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, tetap berangkat dari amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun dengan cara yang tidak bisa statis. Pertanyaannya bukan lagi berpihak kemana, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional dan mampu menentukan arah sendiri.
Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Dan Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu. Kita harus melihat dunia apa adanya, keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi. Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. Kita harus mampu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola resiko, beradaptasi untuk bangkit lebih kuat. Sebuah ketahanan yang bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal dan krisis tidak datang satu persatu. Dinamika di luar negeri cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, itu adalah persoalan politik luar negeri. Ketika teknologi baru melebarkan ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan, itu juga politik luar negeri. Dan ketika situasi keamanan memburuk di suatu wilayah, warga negara Indonesia di luar negeri hanya berharap satu hal, merasakan kehadiran dan perlindungan negaranya, dan tentu saja itu juga adalah politik luar negeri. Ketahanan ini tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam, karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan. Sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif, sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia. Di bidang kedaulatan dan pertahanan keamanan, stabilitas bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola, diiringi kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional. Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas kita. Karena kejelasan batas wilayah adalah prasyarat dari kedaulatan dan stabilitas. Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, dengan Timor Leste dan Vietnam. Dan dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerjasama yang strategis. Karenanya pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci. Dalam setahun terakhir, kita menyepakati 7 kerjasama di bidang pertahanan, serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk diantaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerjasama dan interoperabilitas. Sepanjang 1 tahun terakhir juga, kita telah melakukan 4 dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki. 4 pertemuan 2+2 dalam 1 tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan. Ketika resiko salah hitung meningkat
dan persepsi menjadi faktor kunci. Sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi. Dan bagi Indonesia, ketahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog. Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak kebal terhadap realitas ini. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan. Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi. Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan juga menopang peran aktif Indonesia yang berkelanjutan. Dan untuk mempertahankan peran tersebut, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri. Disinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial. Untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti KRIS. Berkat upaya diplomasi kita, KRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini. Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati 3 perjanjian kerjasama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union. Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerjasama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda. Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional, termasuk seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS. Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business. Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.
Dengan kesepahaman ini diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, lebih efisien bagi para calon investor. Yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation, guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan internasional yang kuat. Dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Sehingga dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat yang sama, diplomasi dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis, Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra, di mana saat ini keberhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil dan menyusui mulai menjadi referensi.